Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Linda Meratunita dengan NIM 260 40 120 140 166 dari kelas Ilmu Kelautan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi di praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini dibagi menjadi beberapa modul. Modul pertama itu ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu apa sih? Penginderaan jauh itu bisa disebut juga dengan remote sensing, yaitu suatu ilmu, seni, dan teknologi mengenai proses memperoleh informasi tentang objek, area, atau fenomena menggunakan suatu alat tanpa melakukan kontak langsung dengan objek, area, maupun fenomena tersebut. Penginderaan jauh membantu proses pengukuran, penelitian, dan pengelolaan suatu sumber daya bumi dan menggunakan konsep interpretasi foto udara, foto geometri, interpretasi citra dari sensor non-fotografi baik secara visual maupun menggunakan teknik pemrosesan citra digital. Hal ini dapat mempermudah dalam pengumpulan data dari jarak jauh yang dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek, daerah maupun fenomena yang diinginkan atau dikaji. Penginderaan jauh sendiri memiliki manfaat sebagai bermanfaat untuk penelitian, penutupan terumbu karang dalam suatu perairan, atau mengetahui penyebaran vegetasi mangrove, atau bisa juga digunakan untuk mengetahui bentuk dan topografi pantai dan sebagainya. Selanjutnya ada satelit Sentinel. Satelit Sentinel merupakan satelit yang dikembangkan oleh ESA. Salah satu citra dari sensor non-fotografi yang banyak digunakan adalah citra Sentinel. Citra Sentinel sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada Sentinel 1A dan Sentinel 1B yang menyediakan citra radar untuk layanan darat dan laut. Selanjutnya ada Sentinel 2A dan Sentinel 2B yang menyediakan citra optik resolusi tinggi, misalnya citra vegetasi dan tutupan lahan. Selanjutnya ada Sentinel 3A dan Sentinel 3B yang menyediakan data optik, radar, dan altimetri akurasi tinggi, misalnya untuk mengukur variabel fotografi permukaan laut dan SPL. Selanjutnya di sini di praktikum modul 1 ini menggunakan 2 software, yaitu yang pertama ada Google Earth Pro, yaitu aplikasi geospasial yang menampilkan bumi secara vertikal untuk menganalisis atau merekam data geografis, sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Google Inc. sejak tahun 2005. Google Earth menyajikan citra yang memiliki resolusi spasial tinggi dengan cakupan perekaman yang luas, sehingga tingkat akurasinya yang cukup tinggi. Citra Google Earth disajikan secara tidak berbayar dan mudah digunakan. Selanjutnya ada software yang kedua, ada ArcGIS. ArcGIS sendiri merupakan perangkat lunak SIG yang memiliki versi desktop yang dikembangkan oleh Esri, diluncurkan pertama kali sebagai software komersial pada tahun 1999 dengan versi ArcGIS 8.0. Perangkat lunak ini menyediakan kerangka kerja yang bersifat scalable atau yang bisa diperluas sesuai kebutuhan untuk mengimplementasikan suatu rancangan aplikasi SIG baik bagi pengguna tunggal atau yang disebut single user maupun bagi lebih dari satu pengguna. Selanjutnya berikut merupakan contoh hasil dari pengolahan data di Google Earth Pro, dan yang bawah ini pengolahan data di ArcGIS. Selanjutnya ada modul 2, itu ada registrasi, digitasi, dan klip. Di pengertian dari registrasi sendiri yaitu suatu cara untuk menyamakan koordinat peta, baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit dengan koordinat bumi sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometrik. Registrasi peta sendiri merupakan step awal sebelum kita melakukan mengolah peta maupun melakukan digitasi. Registrasi peta ini bisa dilakukan di software ArcView, ArcGIS, ArcMapInfo, Global Mapper, dan sebagainya.
Selanjutnya ada digitasi. Digitasi merupakan proses konversi data analog meliputi objek-objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Pada praktikum ini digunakan digitasi on-screen. Maka dari itu dibutuhkan citra yang sudah tergeoreferensi. Digitasi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada digitasi point, yaitu sebuah fitur dalam proses digitasi yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat. Selanjutnya ada digitasi polyline, garis yang terhubung satu dengan lainnya yang terpusat pada garis induknya. Yang ketiga yaitu ada digitasi poligon, kumpulan pasangan koordinat yang menghubungkan paling sedikit 3 titik dan titik awal bertemu dengan titik yang paling akhir dan menutup. Digitasi ini merupakan step lanjutan dari registrasi. Selanjutnya ada clip. Clip merupakan teknik geoprocessing pada ArcGIS. Fungsi utamanya adalah menghasilkan peta dengan lebih fokus pada wilayah tertentu. Di slide ini dijelasin tentang step-step pada praktikum kali ini. Yaitu step pertama ada download data peta menggunakan Google Earth Pro. Hasilnya bisa dilihat di sini. Ini hasilnya. Kemudian ada step 2 registrasi dan digitasi peta menggunakan software ArcGIS. Ini merupakan hasil dari digitasi point, registrasi, digitasi point, digitasi polyline, sama digitasi polygon. Selanjutnya ada step 3 yaitu download data dari website InaGeoPortal. Ini bisa dilihat di gambarnya. Kemudian ada step 4, export, import, clip data di software ArcGIS. Hasilnya bisa dilihat. Selanjutnya, modul 3 ada interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Next. Interpolasi adalah mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan interpolasi seperti spline, inverse distance weighted atau yang disebut dengan IDW, kriging, dan natural neckboard. Sedangkan pada modul ini menggunakan interpolasi kriging. Metode kriging dapat digolongkan dalam estimasi skolastik, di mana perhitungan secara statistik dilakukan untuk menghasilkan interpolasi. Kemudian di modul ini menggunakan data klorofil A dan SST. Klorofil A sendiri merupakan salah satu parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Tinggi rendahnya klorofil A dipengaruhi oleh faktor hidrologi perairan seperti suhu, salinitas, pH, DO, arus, nitrat, dan fosfat. Kemudian data SST atau suhu permukaan laut itu merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Seiring dengan adanya isu perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu global, maka SPL atau ST ini disinyalir juga berubah. Berikut merupakan peta persebaran klorofil A. Ini menggunakan data sampel dari perairan Andaman pada bulan Juni 2021. Selanjutnya ini juga ada hasil dari pengolahan data SST dari peta persebaran SST di perairan Andaman pada bulan Juni 2021. Pada modul 3 ini ada yaitu batimetri dan kartografi digital. Batimetri sendiri merupakan pengumpulan data dengan metode penginderaan atau rekaman dari permukaan dasar laut yang dibuat berdasarkan hasil sounding atau pengukuran kedalaman yang dihubungkan dengan hasil pengukuran elevasi pasang surut orientasi medan hasil pengukuran geodetik. Peta batimetri sendiri itu merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman. Data batimetri diperoleh menggunakan survei batimetri.
Kartografi digital merupakan pemetaan digital, suatu proses pengerjaan pembuatan peta dalam format digital yang dapat disimpan dan dicetak sesuai keinginan pembuatnya, baik dalam jumlah atau skala peta yang dihasilkan. Proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif atau map composition. Berikut merupakan pengolahan data dari peta bathymetri di perairan Teluk Awur. Yang bawah ini merupakan hasil pengolahan data kartografi digital di perairan Teluk Awur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.